Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak semua sehat? Sehat. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak silahkan sama-sama baca doa dan dipimpin oleh satu orang. Silahkan yang mimpin. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, hendaklah kita membacakan doa bersama. Doa mulai. Untuk pelajaran pagi hari ini kita akan melaksanakan pelajaran fikih dengan topik dan bahasan adalah sholat berjamaah. Ini adalah fikih kelas 7. Jadi buka untuk pelajaran kali ini adalah pembahasan sholat berjamaah. Untuk itu kepada anak-anak silakan sebelum pelajaran dimulai kita sama-sama mendengarkan ketentuan sholat berjamaah, pengertian sholat berjamaah, hukum dan keutamaan sholat berjamaah, syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum, dan susunan saf ataupun barisan. Kemudian yang B, ketentuan makmum masbuk. Kemudian pengertiannya makmum masbuk dan cara sholat makmum masbuk, cara mengikuti imam, mengingatkan imam apabila saat lupa, dan cara menggantikan imam saat imam dalam pertengahan sholat batal. Kemudian pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah menurut bahasa artinya sholat bersama-sama ataupun kelompok. Sedangkan menurut istilah syarat, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan salah satu di antara mereka adalah ada sebagai imam dan lainnya menjadi makmum. Kemudian hukum dan keutamaan sholat berjamaah. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum sholat berjamaah. Di antara adalah fardu ain, kemudian yang kedua fardu kifayah. Kalau pendapat yang di akhir ini dipandang sebagai pendapat yang paling banyak dalam melaksanakan sholat, yaitu dilaksanakan sholat. Yang selanjutnya keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mempunyai banyak keutamaan. Di antara adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempererat persaudaraan di antara sesama umat Islam. Yang kedua, dapat menambah syiar Islam. Yang ketiga adalah mendapatkan pahala lebih banyak daripada sholat sendirian atau sholat di rumah dengan secara sendiri. Syarat-syarat menjadi imam. Imam hendaknya lebih fasih bacaannya. Kemudian laki-laki boleh menjadi imam untuk laki-laki atau perempuan, dan juga banji. Perempuan tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki. Orang dewasa
yaitu lebih baik menjadi imam untuk anak-anak, dan juga orang yang sedang bermakmum kepada orang lain tidak boleh menjadi imam. Syarat-syarat menjadi makmum: A. Makmum hendaknya berminat mengikuti imam. B. Makmum hendaknya mengikut imam. Kemudian C. Makmum hendaknya mengetahui gerak-gerik perbuatan imam. D. Kedua imam dan makmum berada dalam satu tempat. E. Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Kemudian susunan saf dalam sholat berjamaah. Apabila makmum hanya seorang, hendaknya ia berdiri di sebelah kanan imam. Hendaknya sejajar. Apabila datang orang lain, hendaknya ia berdiri sebelah kiri imam. Sudah takbir, imam hendaknya maju sedikit atau kedua orang makmum itu mundur. Apabila jamaah itu berdiri atau berapa khot yang meliputi jamaah laki-laki dan perempuan, hendaknya saf diatur sebagai berikut. Di belakang imam adalah saf laki-laki dewasa. Di belakang saf laki-laki dewasa adalah saf anak-anak laki-laki. Di belakang saf anak laki-laki adalah saf perempuan dewasa. Anak-anak perempuan hendaknya berada dalam saf belakang perempuan. Saf hendaknya harus lurus dan rapat. Pengertian makmum masbuk. Makmum masbuk adalah orang yang dapat terlambat, yang datang terlambat ke tempat sholat berjamaah, sedangkan imam sudah menyelesaikan 1 rakaat, 2 rakaat atau lebih, tetapi belum mengucapkan salam. Cara-cara sholat makmum masbuk. Apabila makmum masbuk mendapati imam sebelum rukuk atau sedang rukuk, dan makmum masbuk itu dapat rukuk yang sempurna bersama-sama imam, maka ia mendapat 1 rakaat berdiri. Berarti sholatnya itu terhitung atau lebih telah dihitung 1 rakaat. Kemudian jika ia tertinggal 1 rakaat atau lebih, hendaknya kekurangannya itu dilengkapi dan disempurnakan sampai cukup sesuai dengan bilangan rakaat sholat yang sedang dikerjakan, dan hal ini dilakukan setelah imam melaksanakan ucapan salam. Kemudian cara mengingatkan imam yang salah atau lupa. A. Apabila imam salah dalam bilangan rakaat atau lupa terhadap amalan salat seperti lupa tidak rukuk, tidak duduk di antara 2 sujud, lupa tidak i'tidal dan sebagainya, maka makmum laki-laki mengingatkannya dengan cara mengucapkan subhanallah, dan makmum perempuan dengan cara tepuk tangan, yaitu punggung telapak tangan kanan ditepukkan pada telapak tangan kiri. Kemudian B. Apabila imam salah dalam membaca ayat atau surat Al-Quran, maka cara mengingatkannya yaitu dengan membenarkan bacaan atau ayat Al-Quran yang lupa salah satu tersebut. Cara menggantikan imam yang batal. Imam yang batal dalam sholat maka dapat digantikan oleh makmum yang tepat berada di belakangnya. Imam dapat meminta diganti melalui isyarat yang ia berikan. Agar isyarat tersebut mudah dipahami, maka makmum yang berada di belakang imam dianjurkan orang yang paham ilmu agama, khususnya tata cara sholat. Demikian untuk pelaksanaan sholat berjamaah. Mudah-mudahan anak-anak paham dan bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk itu mari kita anak-anak semua, setelah
setelah kita mendengarkan video tadi dengan secara flash, untuk itu sebelum pelajaran kami lanjutkan, apa yang kita dengarkan dari video tadi kita cermati bersama-sama. Dan ini Bapak akan absen dulu. Satu, Ahmad Imam Zurkoni ada hadir, Aini hadir, Alsifa Datun hadir, Amin, Antawi, Asrial, Afid, Bayu, Diana Oktavani, Fani Fardawati, Parames, Hani, Lingga, Lutfi, M. Ardan, kemudian M. Asep, Hendri, M. Rifai, M. Mario, M. Najwa, Nur Rahman, Nurul Huda, Perdi, kemudian Peri, Rani, dan David. Hadir semua anak-anak ya. Untuk itu kepada anak semua silakan rangkum apa yang ada dalam video tadi, dan pada saat ini silakan anak-anak juga apa yang pelajaran tadi disampaikan bisa dirangkum dengan baik. Dan sudah dicatat tadi masing-masing? Sudah. Untuk itu anak-anak silakan dicek apa yang menjadi pelajaran tadi, dan untuk itu akan Bapak ulangi pelajaran tadi. Kira-kira kalian sudah memahami semua tentang sholat berjamaah? Sudah tahu tentang sholat berjamaah? Sudah. Kemudian baik tujuannya sholat berjamaah tahu? Kemudian melaksanakan sholat berjamaah juga sudah dilaksanakan? Nah, kemudian dari apa yang kalian perhatikan tadi, apa manfaat sholat Jumat sudah dipahami? Kemudian cara menjadi imam sudah dipahami? Cara menjadi makmum sudah dipahami? Kemudian cara untuk mengingatkan imam apabila imam itu salah sudah dipahami? Dan selanjutnya apabila imam itu batal atau imam itu salah, kira-kira bagaimana cara mengingatkannya imam sudah bisa dipahami? Jadi untuk itu anak-anak, setelah kita melaksanakan pelajaran tentang pelaksanaan sholat berjamaah, mudah-mudahan anak-anak gemar untuk melaksanakan sholat berjamaah baik di rumah maupun di masjid, baik di sekolahan maupun setelah pulang dari sekolah. Untuk itu coba saya cek dari pertama, apa yang menjadi topik pada pagi hari ini adalah apa yang disebut sholat jamaah? Ya, Bersama-sama atau berkelompok? bersama-sama atau berkelompok itu yang disebut sholat jamaah. Kemudian apa yang disebut pengertian sholat berjamaah? Ya, Dikerjakan bersama-sama 2 orang atau lebih. dikerjakan bersama-sama atau 2 orang atau lebih. Kemudian hukum melaksanakan sholat berjamaah? Fardu ain, fardu kifayah, dan sunnah muakkad. Fardu ain, fardu kifayah, dan sunnah muakkad. Kemudian keutamaan sholat berjamaah, ya, mempererat persaudaraan sesama umat Islam. terus dapat menambah syiar Islam. siar, Islam. terus Dapat pahala lebih banyak daripada sholat sendirian. kemudian hukum sholat berjamaah. Syarat menjadi imam. Ya, syarat-syaratnya menjadi imam. Imam hendaklah lebih fasih bacaannya. Laki-laki yang balik atau lebih tua. Laki-laki boleh menjadi imam untuk mengimami laki-laki dan perempuan tidak boleh mengimami makmum laki-laki.
Ya. Kemudian syarat-syarat menjadi makmum. Ya. Syarat-syarat menjadi makmum: A. Makmum hendaklah berniat mengikuti imam. B. Makmum hendaklah mengikuti imam. C. Makmum hendaklah mengikuti imam dalam segala perbuatannya. D. Makmum hendaklah mengetahui gerak-gerik perbuatannya. Makmum berada dalam satu tempat dengan imam, misalnya dalam satu ruangan masjid. D. Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih daripada imam. Ya. Kemudian untuk sholat berjamaah itu kan jelas ada susunan. Ada yang di depan, ada yang kedua, ada yang di belakang. Bagaimana susunan shaf untuk melaksanakan sholat berjamaah? Ada yang tahu? Ya. Apabila makmum hanya seorang, hendaknya ia berdiri di sebelah kanan imam dengan sejajar. Anak-anak perempuan safnya di belakang perempuan dewasa. Kemudian apabila kita melaksanakan sholat berjamaah tapi datangnya terlambat, itu disebut apa? Makmum mas. Apa yang disebut makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan takbiratul ihram. Ya, itu yang disebut makmum masbuk. Nah, kemudian cara sholat makmum masbuk, bagaimana cara melaksanakan sholat makmum masbuk? Ya, silakan. Makmum mengikuti rakaat imam yang telah terhitung. Makmum mengikuti sholat rakaat imam yang terhitung. Imam melaksanakan sholat. Kemudian imam juga manusia dan juga sering lupa, sering salah apabila sewaktu-waktu. Bagaimana cara mengingatkannya apabila imam itu salah? Ya, Cukup menyambungkan surat yang salah. mengingatkan apabila imam itu salah rakaatnya, salah. Ya. Perempuan dengan cara menepuk punggung telapak tangan, sedangkan bagi laki-laki dengan cara membaca subhanallah. Kemudian bagaimana cara mengingatkan imam apabila salah bacaan? Ya. Cukup menyambungkan surat yang salah, mengikuti isyarat yang diberikan kepada imam. Kemudian apabila imam ini lagi sholat, melaksanakan sholat, dan imam itu posisi batal, bagaimana cara menggantikannya imam apabila imam itu batal? Ya, dengan memakai isyarat, yaitu maju apabila salah satunya imam makmum itu ada di belakangnya, maka imam yang salah harus makmumnya maju menggantikan sebagai imam. Jadi anak-anak semua, pada saat ini kita melaksanakan pelajaran salat berjamaah, dan untuk itu kalian semua bisa merangkum dan bisa melaksanakannya, dan silakan nanti kalau sudah melaksanakan itu silakan dilaksanakan di rumah masing-masing. Jelas semua? Jelas. Untuk itu sebelum ditutup, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita menutup sama-sama, yaitu berdoa. Silakan bacakan doa. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk anak-anak
Mari kita sama-sama menutup ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.